Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Tetap semangat meskipun hari ini jam terakhir, tapi Ibu harapkan kalian semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Istirdadan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran yang pertama Arlita Rahmatus Salimah, Aura Putri, Ayesa. Dari 21 orang ini hadir semua ya? Hadir. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Coba diperhatikan, masih ingatkah kalian dengan materi sistem pencernaan? Masih ingat tidak? Masih. Sistem pencernaan. Sari-sari makanan yang diserap oleh tubuh kita diedarkan oleh apa sih? Oleh apa? Oleh darah. Setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan fungsi darah. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan komponen penyusun darah dengan cara membuat model komponen penyusun darah. Nanti kita akan membuat model komponen penyusun darah. Untuk alat-alat yang sudah Ibu tugaskan pada pertemuan sebelumnya, sudah dibawa? Sudah. Untuk rencana penilaian pada hari ini adalah yang dinilainya adalah penilaian kinerja, penilaian sikap, serta penilaian pengetahuan. Pentingnya kompetensi yang akan dicapai oleh kalian setelah melaksanakan pembelajaran pada hari ini adalah supaya lebih menjaga kesehatan tubuh sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah melalui sistem peredaran darah. Jadi supaya kalian bersyukur karena telah diciptakan sistem transportasi yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna ya. Kemudian untuk garis-garis besar kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian akan belajar secara berkelompok, kemudian nanti akan melaksanakan percobaan membuat model komponen darah yang bahan-bahannya sudah Ibu tugaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian nanti akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas, kemudian nanti menanggapi teman-temannya yang presentasi dalam bentuk tanya jawab ya. Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Silahkan ditutup bukunya. Nah, kita akan melaksanakan pretest. Ibu beri waktu 5 menit ya. Sudah dikumpulkan semua untuk pretestnya? Sudah. Hasil pretestnya menunjukkan bahwa kebanyakan nomor 1 dan nomor 2 itu diisi, sementara nomor 4 dan nomor 5 sampai nomor 6 itu tidak diisi ya. Kalian ada yang sudah tahu tidak tentang komponen-komponen darah? Ada yang sudah, ada yang tidak. Karena kita hari ini akan melaksanakan pembelajaran untuk membuat model komponen darah ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, nah, silahkan dibaca. Berdasarkan teks tersebut, nanti dibuat permasalahan. Ketika kalian terjatuh dan terluka, nah lama-kelamaan kan akan sembuh. Kalian tahu tidak komponen apa yang membuat luka kalian sembuh? Nanti akan kita pelajari pada pertemuan hari ini ya. Coba diperhatikan dulu video yang Ibu tampilkan. Nah, barusan kita sudah menyaksikan video bagaimana cara untuk menangani luka ya. Selanjutnya, kalian sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah, untuk setiap kelompok silahkan diambil LKPD-nya ke depan. Sudah dibagi LKPD-nya semuanya? Sudah. Nah, silahkan dibaca LKPD-nya per kelompok. Kemudian kalian tuliskan permasalahan atau rumusan permasalahan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Berdasarkan tadi rumusan permasalahan yang sudah Ibu sajikan ya. Silahkan ditulis per kelompok. Ibu beri waktu 3 menit untuk menuliskan rumusan permasalahannya. Kelompok 3 silahkan dibaca rumusan permasalahannya.
apa saja komponen-komponen darah. Kemudian kelompok 1, silakan dibaca rumusan permasalahannya. Komponen darah apa yang membuat darah cepat sembuh ketika terluka? Ya, yang pertama tadi untuk kelompok 3, komponen-komponen apa yang menyusun darah. Kemudian di kelompok 1, komponen darah apa yang membuat darah cepat sembuh. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mencari jawaban atas permasalahan yang telah dibuat. Nah, silakan dicari jawaban berdasarkan permasalahan yang telah dibuat. Ya, sekarang fase selanjutnya adalah melaksanakan percobaan tentang membuat model komponen darah ya. Kalian secara berkelompok silakan dikeluarkan alat dan bahan yang diperlukan. Siap dimulai? Siap. Silakan baca dulu langkah kerjanya. Beberapa saat kemudian ketika sudah terbentuk, nanti masukkan hasilnya ke dalam LKPD ya. Untuk kelompok 3 gimana, sudah tercampur? Disimpan lagi ke rak tabung reaksinya. Nah, kemudian diamati untuk beberapa saat. Nanti dimasukkan hasilnya ke dalam LKPD yang telah disediakan. Oke. Sudah selesai kelompok 3? Diisi pertanyaannya. Nanti Ibu akan meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk presentasi ke depan. Silakan diisi pertanyaannya. Langsung diisi pertanyaannya, didiskusikan. Tolong setiap kelompok harus membantu teman-temannya untuk mengisi ya. Silakan dijawab pertanyaannya, diverifikasi berdasarkan sumber-sumber yang ada. Contohnya buku paket, modul yang sudah Ibu berikan pada pembelajaran sebelumnya. Silakan diverifikasi hasil percobaan yang telah kalian laksanakan. Sudah selesai semuanya? Baiklah, karena identifikasi dan analisisnya sudah selesai dilaksanakan, silakan kepada kelompok 1 untuk melaksanakan presentasi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa lapisan yang terbentuk pada campuran tersebut? Ada 3 lapisan. Terbentuk dari apa? Lapisan yang berada paling atas. Dan bagaimana ciri-ciri lapisan yang paling atas? Campuran yang paling atas dari minyak goreng. Ciri-cirinya mengandung zat terlarut, tersusun atas 91,5% air dan 8,5% zat-zat terlarut. Terbentuk dari buih. Ciri-cirinya memiliki bentuk yang tidak tetap, bersifat ameboid dan mempunyai inti. 4. Terbentuk dari apa? Lapisan yang berada paling bawah. Bagaimana ciri-ciri lapisan paling bawah?
Lapisan yang paling bawah terbentuk dari air yang berwarna. Ciri-cirinya mengandung hemoglobin yang mengangkut oksigen. Silakan kelompok 3. Jika dianalogikan dengan komponen-komponen darah, maka lapisan yang berada di tengah disebut lapisan apa? Kalau dia ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya, kelompok 2 dan kelompok 4? Ayo kelompok 4. Fungsi dari eritrosit adalah untuk mengangkat oksigen dari paru-paru ke sel-sel seluruh tubuh. Gimana jawabannya? Kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, cukup sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil coba komponen penyusun darah. Pertanyaan yang ketujuh, jika dianalogikan dengan komponen-komponen penyusun darah, maka lapisan yang berada di paling bawah disebut kepingan darah atau trombosit. Berdasarkan percobaan, jelaskan perbedaan antara komponen-komponen penyusun darah, yaitu plasma darah atau minyak goreng yang baru saja diuji coba merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah atau pewarna makanan dan air yang telah diuji. Apabila komponen yang terdapat di dalam tabung reaksi diputar dengan kecepatan tertentu, sel-sel darah atau pewarna makanan dan air akan berada di paling atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah melaksanakan presentasi. Berdasarkan hasil presentasi, kita dapat menjawab permasalahan yang di awal sudah diajukan. Yang pertama, komponen-komponen apa sajakah yang menyusun darah? Plasma darah, kemudian dan keping-keping darah. Coba Ibu mau melihat hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari model penyusun darah kelompok 1. Bisa kalian perhatikan yang atas itu yang warnanya bening, ini kalau dianalogikan ini adalah plasma darah. Ini terbentuknya dari apa? Minyak goreng ya, campuran minyak goreng. Kemudian yang tengah ini adalah sel darah putih. Selain sel darah putih, ini juga 1%-nya mengandung trombosit atau keping-keping darah. Kemudian yang paling bawah itu adalah sel darah merah atau nama lainnya eritrosit gitu ya. Tadi permasalahan yang kedua adalah ketika kita terluka, sel darah apa yang berperan aktif dalam menyembuhkan luka? Jawabannya apa? Ya, trombosit yang mana, letaknya di mana? Di tengah-tengah sini. Karena kita sudah mencapai ke akhir pembelajaran, Ibu akan meminta 2 orang untuk membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan yang akan menyimpulkan pembelajaran. Ya, Julpa silakan beri kesimpulan. Komponen darah terbagi bertiga. Yang pertama plasma darah, yang kedua sel darah putih, dan yang ketiga sel darah merah. Ya, bagus sekali Julpa. Silakan selanjutnya yang akan menyimpulkan. Ya, Ulya. Jadi komponen darah yang kedua juga terbentuk yaitu trombosit. Karena di trombosit terdapat tromboplastik atau tromboplastik. Ya, jadi tadi sudah dikemukakan kesimpulan pembelajarannya oleh Julpa dan Ulya. Nah, sekarang untuk mengetahui apakah kalian sudah bisa menjelaskan komponen-komponen darah, silahkan dikerjakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, udah semua ya? Baiklah semuanya, karena kita sudah melaksanakan post-test, Ibu akan melaksanakan refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Dan tadi dari awal kalian itu sudah merumuskan masalah, kemudian sudah membuat model komponen-komponen darah. Pada saat membuat model komponen darah itu sudah ada kerjasama, cuma ada beberapa orang yang tidak kerjasama. Ya, Ibu harapkan di pertemuan selanjutnya kalian harus berdiskusi secara berkelompok, kemudian bekerja sama dalam melaksanakan percobaan. Nah, kelompok terbaik pada hari ini dimenangkan oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
lainnya diharapkan untuk minggu depan lebih baik lagi dalam melaksanakan percobaan kelompoknya. Hari ini Ibu akan memberikan tindak lanjut pada pertemuan ini, yaitu silahkan kalian kerjakan tugasnya halaman 75 di modul ya. Nanti dikumpulkan. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang organ-organ penyusun sistem peredaran darah seperti jantung, pembuluh darah. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya, dan kita akan melaksanakan menghitung denyut nadi ya. Setiap masing-masing dari kelompok kalian harus membawa stopwatch ya kepada ketua kelas untuk memimpin doa dalam hati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.